Saudara terkasih, berkah dalam Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, tahun 2011 saya pernah naik Gunung Lawu bersama dengan beberapa teman angkatan saya ketika saya masih berada di novisiat. Hal yang membuat saya takjub, hal yang membuat saya merasa kagum adalah ketika saya sampai di puncak Gunung Lawu, saya sungguh tersentuh, saya sungguh merasa takjub, merasa kagum dengan pemandangan sekitar yang sungguh luar biasa. Teman-teman saya juga merasakan demikian. Mereka merasa takjub dengan pemandangan di sekitar puncak Gunung Lawu yang begitu indah, begitu mengagumkan karya ciptaan Tuhan. Saudara terkasih, dalam bacaan hari ini, orang-orang juga merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Allah. Mereka semua takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi hal ini juga mengajak kita semua. Apakah pengalaman kita hanya sampai pada pengalaman takjub saja dengan apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh Yesus? Atau pengalaman itu sampai menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu? Ada pepatah yang mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, dalam hidup kita sehari-hari, kita diajak untuk mewujudkan iman itu di keluarga kita, di lingkungan kita, ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Kadang kita berpikir tentang iman sesuatu yang muluk-muluk, tetapi bukankah dengan kita berbagi sukacita, berbagi senyuman, berbagi kebahagiaan, juga itu bagian dari iman, bagian dari sukacita Allah yang kita wartakan pada sesama kita. Saudara terkasih, berbagi sapaan, berbagi senyuman, itu adalah hal yang sederhana, tetapi ada kalanya juga kita merasa
kesulitan, kita merasa sungkan, tersenyum, menyapa orang-orang di sekitar kita adalah salah satu wujud iman kita. Kita berbagi kebahagiaan, sukacita Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena itu, marilah kita, dimanapun kita berada, kita mewujud menyatakan iman kita, bukan hanya sebatas omongan saja, bukan hanya sebatas teori saja. Ada banyak tindakan iman yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Berbagi sembako, menolong tetangga kita yang sedang sakit, menyapa saudara-saudara kita yang mungkin lama tidak pergi ke gereja, itu juga merupakan salah satu wujud iman kita. Sekali lagi, ada banyak sekali wujud iman yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa melakukan sesuai dengan kebaikan kita, sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan niat kita di keluarga kita, di lingkungan, ataupun di tempat karya kita masing-masing. Semoga kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa berbuat kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.